muslimat, mukminin, mukminat, para jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Bakus yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita tunaikan sejak kita bangun tidur, lalu kita laksanakan ibadah tahajud, zikir, bersolawat, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di hari yang ke-29 di bulan Ramadan, dengan amal ibadah apapun yang sudah kita lakukan, insya Allah Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Sholawat dan salam selalu kita bersolawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pada hari ini kami mengutip salah satu ayat di akhir surat Luqman. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, nama Luqman sering kita dengar. Bahwasanya Luqman nama lengkapnya Luqmanul Hakim, cuma dalam Al-Quran disingkat menjadi Luqman. Nama Luqman wakila dikatakan min jumlahil anbiya, bagian daripada seorang nabi. Perlu kita ketahui, mungkin kita sudah tahu perbedaan antara nabi dan rasul. Di dalam kitab Qutbul Jain, kitab Allah itu ada 104. Yang wajib kita ketahui itu 4. Yang wajib kita pelajari hanya 1. Nah, adapun anbiya para nabi jumlahnya ada 124.000 itu para nabi. Rasul wakila 313, wakila 315. Yang wajib kita ketahui, Rasul hanya 25. 25 pun anak-anak muda sekarang yang tingkatannya di setara SMA ataupun SMK itu jarang sekali yang hafal. Wallahu a'lam, ini apakah penyakit yang sudah merajalela, karena padahal waktu TK sudah apa, tapi giliran sudah masuk SMA banyak yang tidak tahu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan yang dari 25 itu ibaratnya diringkas lagi menjadi ulul azmi. Ulul azmi seorang rasul yang lebih mempunyai kesabaran. Kesabaran ulul azmi tidak bisa dibandingkan apapun para nabi. Rata-rata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ibaratnya orang bisnis itu namanya mau minta doanya langsung diterima, dikabul atau tertunda. Nah, khusus ulul azmi ya, pertama Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga Nabi Isa alaihi salam, terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 5. Dari 5 ini ya, yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, satu ialah Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Beliau ini belum pernah minta apa yang beliau lakukan dan seperti nabi-nabi atau rasul sebelumnya. Apa? Ialah minta hanya telah nanti supaya beliau bisa memberikan syafaat uzma terhadap umat beliau sendiri. Makanya di sini beda. Yang lain kalau minta, ya Allah turunkanlah
walaupun beliau mendapatkan dengan kesabarannya, tetap beliau punya salah. Apa kesalahannya? Sebetulnya seperti ini. Beliau minta supaya diberikan, di dalam surat Nuh juga ada bahwasanya Nabi Nuh ingin anaknya itu, ya Allah, hadza min ahli, itu anakku, itu istriku. Tapi ini dijawab oleh Allah bahwasanya mereka bukan ahli. Makanya berapa banyak orang tuanya taat tapi anaknya brengsek. Jadi nggak usah aneh, itu anaknya usah kok begitu. Apalagi anaknya ustaz, anaknya kiai, anaknya nabi saja juga ada yang kufur. Makanya di surat At-Tahrim di sana Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada seorang hambaku yang soleh tapi istrinya masuk neraka. Lu siapa? Istrinya Nabi Lut alaihi salam sama istrinya Nabi Lut sama Nabi Nuh. Nah, ada seorang hambaku yang notabene seorang raja yang zalim, seorang yang sudah keterlaluan dari sejak dia mengaku orang yang kuat sampai menjadi Tuhan, istrinya Fir'aun laknatullah, Siti Asia. Kenapa? Beliau itu berdoa di surat At-Tahrim itu apa? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu supaya aku dijaga daripada Fir'aun. Makanya Allah kirim dengan karomahnya setiap malam Siti Asia itu termasuk yang dijaga tidak terjamah oleh suaminya sendiri. Nah, disitulah dua orang di dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang yang masih gadis tingting. Gadis tingting apa? Satu ialah Siti Asia. Yang kedua Siti Maryam. Siti Maryam nggak punya suami, tapi beliau bisa melahirkan. Beliau melahirkan bukan karena proses pernikahan, tapi memang Allah berkehendak. Makanya di surat Maryam di sana dikatakan bahwasanya Allah SWT memberikan khusus kepada Siti Maryam. Makanya saat itu beliau bilang dari tuduhan Bani Israil, hei Maryam, bapak ibumu itu orang yang mulia, orang yang terjaga. Kenapa kamu bisa menjadi perempuan yang pensinak? Beliau bilang bahwasanya aku bukan berzina, tapi inilah kehendak Allah. Lalu beliau bilang kepada, kalau kamu tidak percaya, tanyakan kepada anak yang aku baru lahirkan. Apa yang terjadi? Bahwasanya Siti Maryam menusuk pusarnya Sayyidina Isa alaihi salam. Akhirnya beliau, ini Allah akan yang kita saya tanpa Allah, dan saya diberikan oleh Allah wa awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Aku ini hamba Allah, Rasul Allah, dan aku selalu berdakwah mengajak kepada umat supaya menjalankan sholat dan zakat selakinya aku masih hidup. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini karena sebentar lagi akan memasuki Lebaran. Nggak tahu Ustaz Wali sudah ada informasi ini, kalau menurut berhisab kami insya Allah besok ya. Tapi kita tetap menunggu pemerintahan apakah nanti malam. Menurut perhitungan yang sudah sih insya Allah, karena bulan bulan Sa'bannya itu 30, biasanya Ramadannya 29. Dalam Islam satu bulan hanya ada dua. Satu
29, yang satu 30, tapi tetap itu 1 bulan. Tapi enaknya supaya nggak jadi polemik ya kita tunggu. Insya Allah. Nah ini Rasulullah SAW pernah beliau setelah sholat id, maksudnya baru turun dari khutbah id, malaikat Jibril datang. Saat itu, ya Rasulullah, aku mau berdoa, engkau aminin. Lalu beliau jawab, siap wahai malaikat Jibril. Doanya 3. Doanya 3. Ya Allah, janganlah engkau terima sholat puasanya selama bulan Ramadan terhadap anak laki maupun perempuan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu Nabi jawab amin. Itu beliau sampai 3 kali amin. Sahabat dengar, ya Rasul, kenapa engkau menjawab mengucapkan amin sedangkan engkau tidak berdoa? Barusan malaikat Jibril datang. Beliau bilang, saya suruh ngaminin doanya beliau. Nah, lalu dengan kira-kira kalau malaikat Jibril yang doa, Rasul yang ngaminin, doanya gimana Bapak Ibu? Pasti dia Pak. Walaupun dijawab, mana mungkin doanya nama malaikat Jibril. Makanya ya Allah ya Roh, saat sekarang ini banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya ini Indonesia ini walaupun bagaimana bagian daripada mengamalkan hadis ini apa? Sebagian ada yang menjelang Lebaran, ada yang mudik. Mudik itu intinya untuk apa? Silaturahim. Jangan gaya-gayaan, jangan nafsunya yang digedein, tapi mudik itu kalau silaturahim untuk menjenguk kedua orang tuanya itu bagian daripada ya takdiman wa ikraman terhadap kedua orang tua. Makanya ya Allah ya Rabb, ini saya pernah ngalamin sendiri. Mudah-mudahan ya saya punya mobil mau saya jual di Jakarta, nggak laku-laku. Akhirnya saya putusin kalau begitu pulang sekalian jenguk ibu, karena ibu saya sekarang itu alhamdulillah Allah kasih umur panjang, sekarang sudah memasuki umur 95, masih ada dan jalannya biasa, terus matanya masih bisa baca Quran. Saya saja kadang-kadang kalau tulisan yang kecil sudah harus disambung, ibu saya nggak perlu, padahal adiknya 9 sudah lewat semua, maksudnya sudah Quran. Ini umur 95 ini sudah masuk ke dalam benar, tapi belum sampai ya pokoknya sudah masuk 95 insya Allah. Lalu begitu saya pulang belum ngomong apa-apa, saya deketin beliau duduk, saya cium kakinya sambil minta, ibu tolong doain saya, mudah-mudahan hajat saya dikabul diterima oleh Allah. Saya enggak, beliau ngomong apa saja enggak pernah saya kata. Dan setelah di antaranya saya punya hajat mau jual mobil biar laku. Rupanya beliau doa, enggak tahu doanya apa, sambil menangis. Itu mobil belum sampai 1 jam, baru setengah jam tahu-tahu ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya saya ada informasi mobil Bapak mau dijual. Oh, Bapak
Desembernya kemarin 2021. Dan rupanya tanpa nawar Bapak, tanpa nawar itu semuanya dengan izin Allah itu langsung dibayar 75% karena BPKB-nya ada di Jakarta, saya sisanya saya bayar di Jakarta. Itulah doa orang tua, itulah apalagi ibu. Makanya jangan sekali-kali Bapak Ibu putus untuk mendoakan kedua orang tua. Jangan dikira namanya keramat yang paling mulia di dunia hanya kedua orang tua terutama ibu. Maka dari itu di sini kan, Innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya tahu bagaimana hari kiamat akan ditegakkan. Tidak ada kita yang tahu. Makanya kemarin tahun 2000 banyak orang yang mengatakan besok hari kiamat. Apalagi kemarin ya di gunung itu sudah apa? Di tanggal berapa itu? Tanggal 5 atau tanggal 4? Katanya sudah telepon sama Allah. Emang apa namanya? Allah punya telepon kayak manusia saja. Ya Allah ya Rabb. Itu dzalun mudilun, sesat dan menyesatkan. Makanya itu banyak dalam kisah bahwasanya bagaimana kemuliaan kedua orang tua. Nggak ada keramat yang lebih mulia di dunia ini kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Bani Israil atau surah Al-Asr, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kedua orang tua kita sama. Adapun dia masih dua-duanya sudah meninggal atau salah satu di antara mereka sudah, dan jangan katakan wala taqul lahuma uff. Uff itu bisa dikatain hus dan lain-lainnya. Apalagi saat sekarang ini jamaah ya Allah ya Rabb, banyak anak-anak bukan lagi mengatakan yang dan seterusnya, malah menggampar, malah menyakiti dan lain-lain, sampai ada yang membunuh. Ceritanya apa? Ya Allah, ini dosa yang sudah barangkali kalau sudah membunuh, jangan harap untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kita hindari konflik sama kedua orang tua. Apapun yang beliau sampaikan terima mentah-mentah, walaupun seumpamanya kita yang benar nih, tetap di hadapan kedua orang tua sami'na wa ata'na. Nggak ada untungnya debat atau sampai beliau sakit. Kita pernah dengar suatu cerita dari sahabat yang susah meninggal, apa namanya, yang Alqamah itu mau meninggal susah gara-garanya sepele. Apa? Waktu beliau keluar kota, istilah sekarang, pulang, biasanya bawa oleh-oleh. Lah oleh-olehnya itu beliau belinya dua, satu untuk ibunya, yang satu untuk istri. Rupanya dua ini bukan sama, tapi yang untuk ibunya kalbe 2, yang untuk istrinya kalbe 1. Rupanya karena memang Allah berkehendak, itu Alqamah oleh-oleh yang tadinya untuk istri tertukar, hanya tertukar. Nah, dia sengaja supaya istrinya itu nggak marah, mampir dulu ke rumah ibunya.
ibunya. Begitu sampai ke ibunya, diberikan, Bu, ini ada oleh-oleh untuk ibu. Karena KW1 kira-kira lebih bagus atau lebih jelek? Bagus. Dan dikasihkan kepada ibu. Ibunya senang. Jadi wajahnya itu sumber nopo sangat senang. Yang nggak sadar bahwa itu tertukar. Ya, KW2 yang diberikan kepada istri. Istrinya setelah melihat kurang suka. Begitu, saya kasih oleh-oleh bukan malah senang, kasih. Apaan barang begini? Ini barang istilahnya kurang inilah, kurang terima, kurang bagus. Langsung subhanallah, bukan ini. Akhirnya dia ambil, yaudah nanti saja. Jadi nggak bilang oleh-oleh ini pertama dikasih ibunya, begitu. Dan di rumah diambil, ditukar kepada ibunya. Saat ditukar apa yang terjadi? Bu maaf, Bu maaf, ada apa? Itu oleh-olehnya tertukar. Nah, kan, mohon maaf, gimana kalau saya tukar? Ibunya tetap terima, tapi hati kecilnya itu kecewa. Hanya kecewa, bukan marah. Setelah kecewa itu rupanya waktu berjalan itu sampai gara-gara kecewa, memberikan kecewa kepada ibunya, akhirnya yang bisa masalah yang lain, tapi yang jelas pertamanya gara-gara itu. Yang jelas disitulah Alqamah sampai membaca 2 kalimat Thayyibah 3 lisan. Rasul pun juga dipanggil, ini kenapa? Ada masalah ini orang. Apakah ibunya masih ada? Masih ya Rasul, panggil. Sampai begitu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu nggak ada untungnya. Makanya kalau kita kaji Al-Quran, ya Allah, ya Allah, kita itu belum seberapa. Walaupun kita sholatnya begini begitu, baca Qurannya begitu begitu, tapi tak kalah kita terhadap kedua orang tua, kita sudah berani, apalagi sampai melakukan HAM di luar itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka dari itu kaum muslimin, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan apa? Kesempatan menjelang Lebaran. Marilah kita selesaikan. Mohon maaf kepada kedua orang tua apabila masih ada. Dari mana? Ustaz, kalau kau sudah meninggal, kejumuk, kalau toh walaupun masa setahun sekali saja nggak bisa. Makanya kalau dibiasakan tatkala sampai ke kuburan, salam dulu kepada ahli kubur. Karena ada riwayat Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau itu tatkala melewati kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-adamin al-abad inna antum lahiku, kalau nanti aku akan bertemu kepada kalian. Dan disinilah berarti beliau selalu salam. Kalau sampai beliau dituju, salam juga. Assalamualaikum ya Abi, assalamualaikum ya Ummi, terus saja jadi dan seterusnya. Berarti mereka akan jalan. Itu ilmu. Berikutnya, wa nasilul ghaisah, dan Allah akan turunkan hujan. Hujan ini rezeki Allah turunkan. Itu yang tadi hadis yang pertama, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, Rasul mengamini, ya Allah, jangan engkau terima doanya perempuan yang durhaka kepada suami. Lalu ibu nanya, Ustaz, kalau yang durhaka suami gimana? Ini kan kalau yang durhaka istri. Memang hadisnya begitu. Karena pernah terjadi Rasulullah diperlihatkan penduduk neraka itu banyakkan laki-laki atau perempuan.
perempuan. Lah kok kenapa perempuan ini? Ya kadang-kadang protes, enak aja yang tidak sedikit pula laki-laki yang masuk neraka, kan gitu kan. Nah, dalam hal ini ibu dan bukan mengecilkan perempuan, karena memang sebetulnya istilah ada ungkapannya itu apa namanya, surga, apa surganya sebuah istri itu di setiap suami. Makanya istri itu lebih mudah daripada suami masuk surganya. Kenapa? Makanya di hadis yang lain, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Hanya 4 perempuan Bapak Ibu. Kalau laki-laki lebih 5, karena presidennya rumah tangga siapa? Laki-laki. Presidennya, karena tatkala dia sudah menerima ijab kabul dari wali yang wali mujbir, maka saat itu si perempuan tanggung jawab suami. Dan orang tua, mertua jangan ikut campur kalau toh masih dalam koridor, bukan malah si laki-laki itu melakukan M5. Apa M5 itu? Maling, madat, minum, mencuri, dan membunuh. Baru kalau sudah melakukan M5 boleh orang tua difirokan. Tapi kalau enggak, itulah apa namanya. Idza sholatil mar'atu, apabila perempuan itu mau sholat khamsaha 5 waktu. Wa shamat sahraha, dia mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, mereka mau menjaga kemaluannya. Dan yang terakhir, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Hanya itu. Kalau sampai subhanallah nikmat apalagi laki-laki. Karena apa? Semuanya tanggung jawab laki-laki apabila sudah bersuami istri. Itu. Para jamaah, itu yang Rasul setelah apa namanya doa perempuan yang durhaka kepada suami, beliau amin. Dan yang ketiga adalah orang yang apabila, terutama saat itu kejadiannya setelah Rasulullah khutbah Idul Fitri, orang yang tidak memberikan maaf kepada orang yang minta maaf. Kira-kira beratan mana? Ngasih maaf sama minta maaf. Minta maaf sama memberikan maaf. Beratan ngasih maaf. Kenapa? Kalau memberi maaf itu kadang-kadang faktornya, ya Allah, kalau tidak benar-benar paham susah. Makanya jangan ngikutin lagu. Kalau lagu gimana? Tiada maaf bagimu. Jadi apa namanya? Itu Allah sendiri kan sering kita ketemu ayat apa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Itu Allah. Dosa siapa? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana ada seorang pernah Bani Israil membunuh 99, sudah membunuh. Nanya kepada ulamanya, wahai guru, saya sudah membunuh 99, kira-kira Allah masih ngampuni nggak dosa-dosa saya? Langsung dijawab, yang paling dekat ini apa? Kuburan. Iya kan? Para jamaah banyak. Itu tadi. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di rahim. Makanya ibu bapak kalau punya mau bulan susu atau apa namanya istri
yang sedang mengandung, jangan boleh percaya sama teknologi, tapi jangan 100%. Loh, kenapa? Karena bisa jadi kalau Allah mau merubah, ini kan banyak orang modern sekarang kalau istrinya hamil atau calon cucunya itu kan biasanya kalau ke rumah sakit apa? Kan kelihatan nggak jenis kelaminnya? Kelihatan. Tapi kadang-kadang diharapkannya bahwasannya supaya cucuku kelak laki-laki. Begitu lahir apakah jamin tetap laki-laki? Nggak ada. Kalau mau merubah, nggak menunggu hari atau bulan, saat itu pun payakunnya lahir perempuan. Untuk menguji kalau akhirnya kecewa nggak kira-kira? Menurut medis itu laki-laki kok kenapa jadi perempuan? Nah, disinilah bahwasanya Allah akan menguji terhadap hambanya dengan cara sangat gampang. Wali akan memaafil arham. Allah maha mengetahui apa yang ada di rahim sang ibu atau sang mantu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan apa yang kamu tahu, yang kamu kerjakan besok itu akan terjadi apa, itu kita nggak tahu. Walaupun kan sekarang kan ada planning itu sudah 100% pasti oke, pasti turun dengan disusun dengan macam-macamnya. Itu memang dunia. Tapi apa yang terjadi besok hanya Allah yang maha tahu. Berapa banyak orang yang hari ini sudah maksimal dengan usahanya, tapi yang terjadi besok terjadi apa bisa menjadikan kita kecewa. Maka dari itu beragama hidup ini harus selalu ta'alluq hanya kepada Allah. Usaha bagus, tapi bukankah setelah usaha itu kita disuruh apa? Bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka terhadap orang yang berserah. Kita itu tidak ada apa-apa. Apapun yang terjadi kita serahkan, karena hanya Allah yang bisa menentukan. Untuk apa? Akidah kita supaya nggak mudah terpleset. Berapa banyak saat sekarang ini kejadian orang lebih banyak frustasi. Bukankah kalau kita baca surat Yusuf, wala tay'asu min rauhil, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sedikit pernah terjadi di dalam kisah di zamannya Nabi Musa. Ada orang yang sudah menjadi sampah masyarakat. Orang itu satu pun tidak ada yang percaya sama orang tersebut. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mulai sakit, diusir sama masyarakat. Tapi di dalam mengasingannya orang itu berdoa, ya Allah, memang aku sadari saya benar-benar manusia yang sudah tidak ada harapan apapun. Tapi saya tetap ingin bertobat dan saya tetap mengharap ampunanmu, hanya Engkau yang bisa mengampuni. Rupanya hari demi hari di pengasingan di hutang sampai ajal datang, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa, urusin itu hambaku yang tobatnya aku terima. Rupanya Nabi Musa karena perintah Allah, lalu dia datang ke hutan. Begitu sampai ke hutan, apa yang petunjuk darinya kaget. Kagetnya gimana? Kok ada mayit sedang diciumin sama bidadari. Begitu setelah selesai bidadarinya meninggal, Nabi Musa datang. Subhanallah. Ya Allah, apakah ini saya tidak salah bahwasanya orang ini yang menjadi sampah masyarakat
kok kenapa saya datang suruh mengurusi mayit ini? Ini orang yang sudah keterlaluan, kok kenapa engkau masih mengurusi? Itu bukan urusanmu, karena dia telah bertobat kepadaku. Inilah yang namanya dosa. Apapun yang pernah kita lakukan, asal kita bukan dosa sama istilahnya hablum minallah dan hablum minannas, tatkala dia sudah totalitas minta tobat, Allah masih mengampuni. Itu makanya jangan kita frustasi gara-gara ini sudah nggak ada harapan lagi. Tetap kita bergantung hanya kepada Allah. Makanya ayat berikutnya, wa ma tadri bi ajrin tamun. Apakah kamu tahu bahwasanya kamu akan meninggal di mana? Nggak ada tahu. Alhamdulillah, andai kata ada orang yang sudah niat itikaf di masjid ini lalu ada yang meninggal, alhamdulillah. Karena apa? Meninggalnya di masjid. Kadang-kadang orang meninggal bagi Allah nggak ada yang susah, mau meninggal di masjid, mau di jalan, maupun di atas tempat tidur. Justru kita lebih bersyukur apabila kita meninggal dalam keadaan sholat, sedang zikir, membaca Quran, baca sholat. Maka dari itu para jemaah, inilah keadaan umat manusia. Dosa kita sungguh lebih banyak daripada kebaikan kita. Jangan merasa kita sudah sholat, sudah puasa, sudah ini ada. Makanya tadi yang 4 bagi perempuan di situ nggak ada kalimat kalau sudah hajat, enggak. Makanya doa apa? Dosa surga itu bukan milik orang yang istilahnya semua sudah melakukan. Surga miliknya orang yang bertakwa atau kita kenal dengan muttaqin. Mana dasarnya? Dalam surat Al-Imran ayat 134, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena surga yang seluas 7 langit dan bumi. Jadi itu luasnya surga, 7 langit, 7 bumi. Lalu kalau bumi gimana? Bumi itu lapisan, tapi kalau lapisannya langit itu beda sama lapisannya bumi. Para jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nah ini, kalau kita menjadi orang yang bertakwa harus melakukan punya M5 juga. Pertama harus muslim. Kita sudah muslim belum? Ya. Yang kedua harus mukmin. Kita sudah mukmin belum? Karena antara muslim dan mukmin itu kadang-kadang ada banyak orang Islam tapi Islamnya KTP itu syariatnya nggak mau jalani. Mukmin sudah enggak? Ya, itu. Lah kalau sudah muslim dan mukmin harus ditingkatkan lagi apa? Muhsin. Arkanuddin salah satu rukunnya agama itu ada 3 apa? Muslim, mukmin, muhsin atau ihsan. Itu. Kita sudah baik belum? Makanya ada orang baik saja tapi nggak muslim. Apa? Aliran kepercayaan. Bapak tahu aliran kepercayaan? Apalagi sekarang sudah apa? Dimasukkan di KTP. Ada sekarang. Saya juga tadinya nggak percaya. Jadi ada tetangga sekarang tadinya
rajin ke musola. Karena ada pergaulan, ada seorang tukang kebetulan ngerjain di rumahnya, ikut. Hidup itu pokok. Kalau Bapak ingin bahagia, hidup yang baik, itu menurut pandangan si tukang. Rupanya ikut, hanya baik dia. Baik. Jadi semua pokoknya nggak mau ini baik, tapi syariatnya tinggal. Makanya antara muslim, mukmin, muhsin atau ihsan itu harus saling kait. Nah setelah tiganya sudah dilaksanakan, masih ada apa? Ikhlas. Ikhlas bukan karena mulut, tapi antara ucapan dan tindakan itu harus nyambung. Makanya Bapak menuju ke masjid kalau ikhlas dohir Bapak tinggal. Baru kalau sudah muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, insya Allah yang terakhir masuk ke yang paripurna ialah muttaqi. Makanya prosesnya nggak gampang. Nah, dalam hal ini marilah kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita beribadah kepada Allah. Jadi Allah sesungguhnya tidak melihat pakaian seseorang. Dan makanya surga itu bukan milik ulama, bukan milik ustaz, bukan milik habaib, bukan milik siapa-siapa, tapi miliknya siapa saja kalau mendapatkan uiddat lil muttaqin. Makanya kalau ada lagi bukan Quran, bukan hadis, tapi di kitab bersensi apa? Al-jannatu wa na'imuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu surga wa na'imuha nikmat-nikmatnya surga. Al-jannatu wa na'imuha sa'atun disediakan. Sa'atun liman yusalli bagi orang yang bersolawat. Makanya para jamaah, sholawat itu bagian daripada, karena dalam Al-Quran yang sering kita setiap Jumat pasti disebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu sholawat dan marilah dan sholawat kepada Nabi ya. Lima satu lima yushollu wa yusallim wa yubarik. Sedikit pernah waktu saya kecil, saya masih kecil, ada terjadi di Pekalongan. Apa kejadian ini? Bahwasanya di Pekalongan di sana banyak orang yang saat itu punya usaha tenun apa? Kalau baik, termasuk keluarga saya nenun sarung palekat dulu, sebelum seperti masinal pakai mesin. Jadi mesinnya pakai manual, itu toplak gitu. Nah, rupanya si majikan itu mau ibadah haji. Nah, karyawannya dulu nggak seperti sekarang, ngantrinya bertahun-tahun. Dulu hari itu daftar, besok tahun berikutnya kan langsung berangkat. Lah, ada salah satu karyawannya itu bacanya sholawat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau mulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli ala sayyidina Muhammad. Sesukanya bukan sholawat terus. Kalau majikannya datang, begitu datang, maksudnya bercanda. Sholawat nggak diterima. Ya, yang penting saya bersolawat. Bercanda. Rupanya waktu haji datang kebetulan kloter awal kan masuk ke Madinah dulu. Begitu sudah masuk Madinah, mau masuk ke Masjid Nabawi, si majikan itu mulai dengerin sholawatnya karyawannya di Pekalongan.
Semakin dekat maqam Nabi, semakin keras. Langsung beliau dirauqah sujud pada Allah, minta ampun, mintain sama Rasulullah. Ya Allah, ternyata ini ucapan karyawanku sampai ke Madinah. Maka para jamaah ibu bapak ibu yang baca sholawat di sini itu malaikat, kalau dalam kitab Masaihud Diniyah yang ditulis oleh Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Al-Alamah Sohibur Rajab Al-Abwah bin Alam Al-Haddad, itu namanya malaikat sayahin. Tatkala kita bareng-bareng bersolawat di masjid, di musola, di majelis apapun, itu langsung setelah selesai itu malaikat bawa solawatnya, bukan kolektif, tapi per jamaah yang berapa ratus, berapa ribu yang dia ucapkan sampai ke Madinah. Maka keuntungan orang yang bersolawat tatkala besok di yaumul kiamah, insya Allah lebih cepat dipanggil oleh Rasulullah untuk mendapatkan sholawat syafaatnya. Jangan main-main. Itu sholawat faedahnya banyak sekali. Kami membaca dalam suatu kitab, makanya kami kebetulan ngajar di pesantrennya Habib Abdul Rahman. Kami di bidang akhlak dari juz 1 sampai juz 4. Subhanallah, ternyata banyak hal yang kita belum tahu. Tatkala kita buka, karena kami kalau baca kitab dari A sampai Z, maksudnya apa? Supaya dari mukadimah sampai khutmul, setahun sekali kok datang, setahun sekali datang, tinggal kelasnya saja yang beda-beda. Nah itu banyak apa yang kita sudah lakukan, masih banyak kekurangan. Di antaranya itu Pak, kalau kita makan bareng-bareng dalam hadis, di mana tempat kalau banyak rumah atau majelis sering banyak orang makan, rupanya wahadihi barokah minallah tas karena kasrotil yad. Apa kasrotil yad? Banyak tangan. Makanya para ulama, para ulama kalau ada acara makan bareng, itu apa sebelum makan aja kok ini? Karena di situ Allah akan turunkan barokah. Ya mungkin di antara kita ada yang menolak apa makanan. Loh, Imam Ali pernah berkata, aku lebih suka memberikan setiap malam 1 kidir atau 2 kidir untuk orang-orang yang makan daripada aku sholat tahajud semalaman. Lalu ditanya, wahai Imam Ali, kenapa kau mengatakan? Karena apabila aku bisa masih makan 1 kidir 2 kali jamaah, mereka malam hari bangun sholat tahajud, walaupun saya tidak bertahajud, dapat pahalanya tahajud. Makanya Bapak di sini kan kita sudah mungkin pernah diterangkan oleh salah satu penceramah, al jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa? Ahli Quran. Kita baca Quran Bapak? Sudah berapa juz? Sudah hafal? Kalau belum apa-apa, yang penting baca. Terus apa? Di samping baca Quran, di situ wahafidul lisan, menjagamu, terutama di bulan puasa, jaga mulut. Terus yang ketiga, wamut imulji'ah, mau ngasih karena ini masih makan walaupun 1 bungkus. Itu karena orang yang ngasih makan 1 bungkus terhadap orang yang berpuasa, dapat pahalanya jadi berapa? 2 puasanya sendiri sama yang kita kasih tanpa mengurangi yang kita kasih. Itulah manfaatnya makanan. Kalau gimana kalau pagi orang itu sholat duha, siang bagaimana? Orang itu sholat yang wajib maupun yang sunnah. Itu Pak. Jadi memberikan makan itu tidak ada yang menjadikan diri kita jadi miskin.
justru orang yang bersedekah itu insya Allah Allah akan lebarkan keluasan rezekinya. Jangan khawatir. Makanya kan di dalam surat apa namanya Al-Munafiqun itu ada orang besok ya sudah di hari kiamat sudah meninggal ingin balik ke dunia. Lalu ditanya, mau apa kamu dunia? Fa'asal dakau ba'akum minas masolin, apa kamu sedekah? Sedekah itu jangan dilihat remeh, sekecil apapun. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan ya wa ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kan kita apa? Kita tahu. Makanya sekecil apapun Bapak Ibu lakukan di masjid, di luar masjid, nggak ada istilahnya yang sia-sia. Asal kita tadi menjadi Allah yang mukhlis. Setelah kita berikan, nggak usah kita mengharap. Kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang terakhir sampai waktu yang terakhir, Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha waspada terhadap siapa yang Allah kehendaki. Maka dari itu para jemaah, mudah-mudahan di hari yang ke-29 ini insya Allah apa yang sudah kita lakukan di masjid ini atau yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan amal ibadah itu semuanya diterima dikabul oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan masuk yang terakhir lagi, hadis yang terakhir apa? Memberikan maaf kepada saudara, teman, anak. Orang tua juga wajib memberikan maaf kepada anak apabila anak itu salah. Begitu pula anak juga kewajibannya minta maaf kepada orang tua. Jadi awal tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah memberikan sesuai dengan apa yang ada di dalam iman dan Islam husnul kita. Ini yang dinamakan harga mati. Harga mati bukan NKRI. Harga mati itu yang ya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nggak usah yang lain. Kalau Allah mampu, insya Allah paling berarti apa artinya ini dan itu kalau matinya wa kharaja minad dunya keluar dari dunia tanpa membawa iman. Itu yang kita tahu. Mudah-mudahan kita termasuk Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah SWT, terutama mau memasuki satu safar ini ya Allah. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita semuanya yang baik Allah terima ya Allah. Al-Fatihah. Banyak yang belum kami lakukan untuk beliau. Banyak kami yang melakukan kesalahan kepada kami. Ya Allah, tanpa pertolongan-Mu, tanpa ampunan-Mu, saya kira kami sebagai hamba-Mu banyak kesalahan dosa. Hanya Engkau lah yang bisa memberi
Amin. Dari kami sebagai anak kepada kedua orang tua kami. Andai kata di antara kita belum bisa hadir ke makom atau kepada kedua orang tua, berikan kemudahan untuk bisa sampai ke tempat mereka. Ya Rabb, ya Rabb, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemuliaan menjadi syahid-syahidah, terutama saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan Gaza yang mereka sedang mengalami penindasan oleh Zionis Israel, ya Allah. Karena mereka sudah biadab sekali. Setiap hari berapa nyawa, berapa anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang rohnya telah pulang ke rahmat. Mudah-mudahan mendapatkan syahid-syahidah di sisi Allah. Ya Rabb, ya Rabb, mudah-mudahan anak cucu kami mudah dimudahkan olehmu bisa sampai ke Baitul Haram, Makkatul Mukarramah, wal Madinatul Munawwarah untuk bisa ziarah ke makam Nabi-Mu yang mulia, Nabi-Mu yang memberikan syafaat untuk ummati yang mulki kiamat nanti, ya Allah. Bisa ziarah pula ke keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang ada di makam langit, ataupun mudah-mudahan kita bisa berziarah ke tempat-tempat yang mulia entah di tanah suci Makkah maupun Madinah, ya Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Al-Jalali wal Ikram, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hakim minas sholihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana